Pemirsa, Hizbullah menghancurkan stasiun komunikasi satelit milik Divisi Komunikasi dan Pertahanan Siber milik Israel. Fasilitas komunikasi dan pertahanan siber milik Israel berada di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Dalam keterangannya, Hizbullah menyebut fasilitas strategis ini berada sekitar 160 km dari perbatasan Lebanon. Fasilitas ini berfungsi menerima data dari satelit militer dan satelit pengintai Israel. Serangan ini merupakan respon atas agresi Israel di kota dan desa di Lebanon dan Beirut. ...26 orang yang tewas atas serangan Zionis Israel di Lebanon dimakamkan secara massal. Suasana duka mendalam mewarnai upacara pemakaman tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir. Prosesi pemakaman diadakan di Baalbek untuk 26 orang yang tewas dalam serangan Israel ke Lebanon. Keluarga dan pelayat mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka dengan suasana duka yang mendalam. Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas di Nabitshit setelah Israel melancarkan operasi untuk menemukan jenazah pilot drone Arad yang telah lama hilang. Militer Israel juga melaporkan telah melakukan gelombang serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon dan mengklaim lebih dari 600 target Hizbullah telah dihantam. Sementara Hizbullah mengatakan para pejuangnya telah mendeteksi 4 helikopter Israel yang mendaratkan pasukan infanteri sebelum maju menuju distrik timur Nabitshit. Warga bersenjata dan tentara Lebanon pun sempat menghalangi pasukan tersebut sebelum terjadinya bentrokan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 394 orang telah tewas dan 1.130 orang terluka sejak pecahnya permusuhan. Sebelumnya, serangan Israel menghancurkan permukiman di Lebanon Selatan. Sementara kamp pengungsian didirikan untuk menampung puluhan ribu orang. Api berkorbar di dalam salah satu bangunan yang hancur, sementara bangunan sekitar mengalami kerusakan berat. IDF mengklaim serangan udara yang mereka lakukan menargetkan infrastruktur milik Hizbullah di Beirut. IDF telah memperingatkan warga untuk segera mengosongkan rumah mereka dan pindah ke timur menuju Gunung Lebanon. Sementara sehari sebelumnya, mereka telah memperingatkan warga di selatan Sungai Litani untuk meninggalkan rumah mereka. Alat berat memeriksa puing-puing sementara warga berkumpul untuk memeriksa kerusakan. Seorang warga menggambarkan serangan itu sebagai pembantaian, mengatakan bahwa orang-orang terjebak dalam serangan saat sholat subuh dan mayat-mayat yang terperangkap di bawah reruntuhan. Serangan Israel menghancurkan sebuah bangunan 3 lantai di kota itu dan menewaskan sedikitnya 19 orang yang sebagian besar diantaranya wanita dan anak-anak. Sementara itu, kompleks olahraga Kamil Kamon di Beirut dibuka sebagai tempat penampungan utama pada hari Minggu untuk keluarga-keluarga yang mengungsi. Para sukarelawan Palang Merah Lebanon menyiapkan tenda dan perlengkapan bantuan saat para pengungsi mulai berdatangan ke lokasi tersebut. Sekitar 50 organisasi mengkoordinasikan dukungan untuk kelompok rentan, sementara pihak berwenang membuka tempat penampungan tambahan di sekolah-sekolah umum, universitas, stasiun, dan kolam renang Olimpiade di Baye. Tempat dengan kapasitas 500 orang tersebut hampir siap, sementara Gubernur Beirut Marwan Aboud mengatakan fasilitas tersebut pada akhirnya dapat menampung hingga 10.000 orang. Sementara bagian khusus untuk penyandang kebutuhan khusus sudah menampung sekitar 100 orang. Militer Israel telah menyerang beberapa desa di selatan dan melakukan serangan udara di pinggiran selatan Beirut. Israel menyerang kamp pengungsi Palestina di Sidon, Lebanon. Akibatnya kerusakan berat terjadi di wilayah ini. Serangan Israel menghantam kamp pengungsi Palestina Ain al-Hilweh di Sidon, Lebanon Selatan. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing. Kehancuran berat terlihat di titik ini dengan mobil-mobil rusak dan gedung-gedung yang lebur nyaris dengan tanah.
Pusat Berita Nasional melaporkan bahwa tentara Israel melakukan 2 serangan udara di kamp Ain al-Hilwe di Sidon. IDF telah mengumumkan gelombang serangan baru di seluruh Lebanon. Atas serangan ini, 394 orang telah tewas dan 1.130 orang terluka. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis rekaman diduga drone Iran langgar wilayah udara negara tersebut. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengklaim telah menangani 16 rudal balistik dan 113 drone. 1 rudal berhasil dijatuhkan ke laut, sementara 4 drone jatuh di wilayah tersebut. Sebelumnya Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengeluarkan pernyataan bahwa Iran tidak berniat menyerang negara-negara tetangga. Pernyataan ini menyusul serangkaian serangan yang menargetkan beberapa negara Teluk setelah pengumuman tidak mengizinkan wilayah udara mereka digunakan untuk serangan. Hotel Ramada di Beirut, Lebanon menjadi sasaran serangan Israel. 4 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengkonfirmasi serangan mereka ke Hotel Ramada. Di Hotel Ramada. Warga Beirut, Lebanon dikejutkan dengan serangan ke Hotel Ramada di kawasan Rausi. Kamar di lantai 4 hotel di jantung kota Beirut ini hancur. Setidaknya 4 orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel dan melukai 10 orang lainnya. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan komandan-komandan kunci di pasukan Quds, sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran di luar negeri. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF mengkonfirmasi bahwa militer Israel telah menyerang sebuah kamar hotel. Israel mengklaim telah menewaskan 5 komandan Garda Revolusi Iran. אנחנו תוקפים את חיזבאללה ולא עוצרים לרגע. בתחילת השבוע הזהרנו את אנשי משמרות המהפכה האיראנים, עזבו את לבנון ולא נתקוף אתכם. הלילה תקפנו אותם. כוחות חיל הים תקפו באופן ממוקד בלב ביירות 5 מפקדים מרכזיים בגיס לבנון ופלסטין של משמרות המהפכה האיראניות. IDF menuduh para komandan merencanakan serangan teror terhadap Israel dan warga sipilnya. Berdasarkan data per hari Sabtu, otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 lainnya. Tak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Iran diduga melancarkan serangan ke sebuah hotel di Bahrain. Dilaporkan ada korban jiwa dan sejumlah orang terluka dalam serangan. سيارتي ويل عنكم سيارتي Sebuah hotel di Manama. Sejumlah kendaraan juga rusak terdampak oleh serangan. Seorang wanita dilaporkan tewas dan sejumlah orang terluka. Dilaporkan serangan diduga dilakukan Iran.
namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously... Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Yordania. Ada Nafi Fadila di Irbit, Yordania. Selamat siang waktu Jakarta. Mbak Nana, apa kabar? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Selamat Mbak siang, Nana. Mas Reza. Ya, Mbak Nana, bagaimana situasi di sana saat ini? Oke, sesuai seperti yang saya lihat sekarang, keadaan sekarang, situasi secara umum kondisi di Yordania, terutama di Irbit tempat saya tinggal, aman terkendali ya. Memang ada beberapa sirine peringatan yang sampai saat ini beberapa kali masih terdengar seperti itu. Namun kegiatan masyarakat, kegiatan perkuliahan masih berjalan seperti biasa, seperti itu. Baik, jadwal perkuliahan ini masih berjalan seperti biasa. Kalau untuk aktivitas lainnya bagaimana Mbak di sana? Masih berjalan seperti biasa, seperti pasar masih buka dan kegiatan-kegiatan sosial bisa berjalan seperti biasanya gitu. Memang kemarin beberapa hari lalu dari KBRI sendiri menghimbau kepada pelajar yang WNI yang ada di WNI yang ada di Yordania, bahwasanya beberapa aktivitas harus dikurangin seperti itu. Seperti kemarin kita sedang mengadakan bantuan gitu kepada masyarakat Palestina, namun terpaksa di tengah-tengah jadwal harus kita hentikan terlebih dahulu karena adanya serangan ke arah Yordania seperti itu. Baik, itu berlaku di Irbit saja atau di ibu kota Aman juga hal demikian serupa? Semuanya sama, di Irbit, di Aman semuanya sama. Semua di Yordania, KBRI menghimbau kita untuk tetap berhati-hati, seperti itu. Baik, kalau kita ketahui juga Mbak Nana, kalau Yordania ini kan menjadi salah satu negara yang dilewati oleh serangan rudal begitu ya. Seberapa sering sih frekuensi terdengar rudal tersebut melintas di langit Yordania? Kita setiap kali ada rudal yang melintas, itu kan kita selalu diperingatkan untuk waspada dengan sirine gitu, yang berbunyi. Dalam sehari bisa 10 kali sirine berbunyi sih hingga saat ini, sampai kemarin gitu. Dan kemarin berita yang rilis bahkan Yordania bukan hanya tempat melintasnya rudal misil gitu. Yordania sekarang sudah menjadi negara yang ditargetkan gitu oleh Iran. Seperti itu. Baik, 10 kali sirine berbunyi setiap harinya. Apa yang dilakukan oleh warga di sana ketika sirine berbunyi, Mbak Nana? Maaf, boleh diulang? Sirine ini digunakan untuk apa, Mbak? Dan apa yang dilakukan oleh para warga di sana ketika sirine berbunyi? Ya, jadi setiap kali ada serangan seperti itu, setiap kali ada rudal yang melintas, kita akan mendengar suara sirine. Jadi akan ada 2 sirine yang berbunyi dalam satu kali lewat senjata itu. Yang pertama adalah sirine peringatan bahwasannya sedang ada serangan seperti itu dari Iran maupun dari Israel. Lalu sirine kedua yaitu sirine peringatan bahwasannya serangan telah berakhir gitu. Jadi ketika ada sirine, kita dihimbau oleh Dewan Keamanan Yordania untuk berhati-hati seperti
kita dihimbau untuk masuk ke gedung dan untuk mengamankan diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, kalau melihat dari laporan dari Mbak Nana sendiri, ini kan berarti situasinya masih bisa dibilang tanda kutip kondusif gitu Mbak ya. Apakah KBRI di sana ini ada himbauan khusus? Dari KBRI sendiri dari 1 minggu yang lalu memang sudah menghimbau kami semuanya untuk tetap berhati-hati dan segera menghubungi kontak KBRI ketika ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Dan kemarin saya juga belum ada laporan, belum ada berita terbaru dari KBRI apakah kita akan dievakuasi atau tidak, karena kondisi memang masih memungkinkan kita untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun saya kemarin mendengar bahwasannya dari negara Singapura mereka sudah mengevakuasi mahasiswa-mahasiswanya yang ada di Yordania, seperti itu. Baik, berarti sudah ada tawaran untuk evakuasi pulang ke Indonesia ya Mbak ya? Dari KBRI sendiri belum ada, tapi memungkinkan ada. Mungkin saja bisa jadi ada kemungkinan kita akan dipulangkan, namun sampai sekarang belum ada kepastian apakah kita akan dipulangkan atau tidak. Baik, berarti masih ada kemungkinan. Bandara di sana bagaimana Mbak? Masih dibuka? Bandara masih dibuka. 3 hari yang lalu sih masih tutup, jadi banyak teman-teman pelajar yang setelah melaksanakan ibadah umroh mereka belum bisa pulang, tapi akhirnya 2 hari yang lalu bandara mulai dibuka dan penerbangan seperti biasanya gitu, sudah aman. Baik, Mbak Nana, meskipun belum ada tawaran untuk evakuasi pulang ke Indonesia dari KBRI, tapi apakah ada warga Indonesia di sana yang ingin pulang? Untuk yang ingin pulang sudah pasti ada sih, karena memang beberapa kali yang terjadi adalah kita kadang merasakan getaran ledakan misil tersebut gitu, karena kan ketika ada serangan di Yordania, maka serangan ke Yordania maka akan dicegat gitu ya di udaranya Yordania. Jadi kadang agak ada takutnya sih, cuman karena dari pihak keamanan Yordania sendiri masih memperbolehkan kita untuk beraktivitas seperti biasa, maka ya sudah, kami juga percaya berarti ini keadaan masih sangat kondusif seperti itu. Baik, Mbak Nana, tadi kan juga Anda mengatakan bahwa situasinya masih kondusif begitu ya, aktivitas perkuliahan masih berjalan dengan lancar. Tapi tadi kan juga dikatakan oleh Anda bahwa sekarang rudal tidak hanya melintas saja, tapi Yordania sudah menjadi salah satu target begitu ya. Apakah ada panic buying di sana? Sepertinya tidak ada, mungkin ada, cuman tidak begitu tinggi gitu ya, karena kami percaya bahwasannya pertahanan militer, pertahanan udara sendiri di Yordania begitu bisa kita andalkan lah, seperti itu. Baik, untuk sembako berarti tidak ada panic buying ya. Kalau untuk BBM sendiri bagaimana Mbak di sana, apakah susah juga untuk ditemukan? Wah, kalau untuk itu saya belum lihat update lagi nih. Tapi tidak ada antrian Mbak ya di SPBU? Tidak, masih aman sih sampai sekarang. Masih aman. Oke, baik, terima kasih Mbak Nafi Fadila, PPI di Irbit Yordania. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, salam sehat Mbak. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.